GBI Yon dimanapun Anda berada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama satu di dalam pujian, penyembahan dan doa kita dimanapun kita berada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami dan masih memberikan kami kesempatan hari ini. Kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan, penyembahan kami, bahkan doa-doa kami Tuhan, boleh menjadi rupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita bersama-sama naikkan pujian kita ke bawah kepada-Mu Tuhan, persembahan. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama naikkan pujian kita dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, persembahanku ini. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa
Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin percaya dimanapun kita berada hari-hari ini, di rumah atau di tempat yang mungkin aman menurut kita, karena hari-hari ini kita tahu bahwa pandemi memang belum berakhir. Namun saya ingin percaya bahwa setiap kita diberikan hikmat, diberikan pengertian, pemahaman agar mampu menghadapi semua keadaan dan keterbatasan kita dengan baik. Oleh sebab itu, jangan patah semangat, tetap bekerja di ladangnya Tuhan, tetap bekerja sesuai dengan passionnya kita, sesuai dengan kemampuannya kita, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau naikkan pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan hari ini, percayalah bahwa itu adalah ladang yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita naikkan pujian kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian dan sukacita kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mendoakan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama kita katakan tangan.
Terima kasih, saya ingin percaya bahwa Tuhan akan memperhatikan setiap kita dan menolong kita dan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kita belum boleh menyerah untuk hari-hari ini. Mari terus berjuang, tidak sendiri tapi kita semua sama-sama berjuang dalam doa kita, bahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar,
Jemaat Lelion dimanapun Anda berada, hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah landasan kehidupan kita, landasan kita berharap kepada Tuhan, dan landasan kita mengandalkan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tetap setia dan kuat di dalam mengiring Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk panggilan kudus-Mu untuk menjadi seorang Kristen, mendapat pengampunan-Mu, dan hidup di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau melengkapi kami menjadi seorang anak yang merindukan isi hati-Mu sebagai Bapa kami, yang kepadamu kami menaruh segala pengharapan kami di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat pengertian, kebijaksanaan untuk menangkap rema isi hati dan nasihat-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya percaya bahwa ini akan memberkati kita, menguatkan kita, membuat kita menjadi lebih baik berkenaan dengan kehendak Tuhan, yaitu supaya kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu semuanya, Rasul Paulus sebelum meninggal, sebelum kembali kepada Bapa di surga, dia berkata bahwa ia telah mengakhiri pertandingan iman dan mencapai garis akhir, saudaraku. Artinya bahwa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan adalah kehidupan ini adalah sebuah pertandingan iman. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari bahwa menjadi seorang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam sebuah pertandingan iman di tengah-tengah tantangan, pergumulan, dan persoalan-persoalan yang kita alami, di mana apakah kita terus mengandalkan Tuhan sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang setia, atau kita menjadi kecewa, meragukan Tuhan, dan kemudian kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga hari ini, karena begitu penting kita memahami bahwa kita hidup di dalam pertandingan iman, maka sangat perlu untuk kita memahami, mengerti bagaimana sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam pertandingan iman ini, selayaknya seperti Rasul Paulus, seperti Yusuf, Daniel, ataupun Daud, saudaraku. Dan hari ini kita akan membahas salah satu tokoh yang begitu luar biasa, saudara, yaitu Daud. Sehingga tema renungan atau khotbah hari ini adalah kunci kemenangan Daud, saudaraku. Kita lihat ayat pembacaan firman Tuhan untuk hari ini, yaitu dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 49. Sekali lagi saya ulangi untuk kita bersama bahwa ayat renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 47, saudaraku. Dengan perikop Goliat menantang tentara Israel. Saudaraku, kisah ini sudah tidak familiar, sudah tidak asing maksud saya dalam hidup kita.
Sebab dari kecil sudah sering kita mendengar tentang kisah ini. Tetapi saudaraku, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Seiring dengan berubahnya pergumulan keadaan kita. Sehingga hari ini kita akan kembali melihat rahasia kunci kemenangan Daud sebagai seorang yang mengandalkan Tuhan di dalam pertandingannya melawan Goliat, saudaraku. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat seorang Goliat adalah raksasa yang begitu besar. Dikatakan bahwa Goliat itu mempunyai tubuh yang sangat besar. Tingginya mencapai 2,7 meter, saudaraku. Dan kemudian peralatan perangnya itu mempunyai bobot yang sangat berat. Seperti kalau kita melihat bahwa selain tingginya yang 6,7 meter, dia juga mempunyai pakaian atau baju perang yang dinamakan baju sirah, itu seberat 57 kg. Kita dapat bayangkan orang ini sangat kuat, saudaraku. Kita kalau memakai pakaian yang 1 kilogram saja, itu sudah akan sangat terasa, saudara, kalau itu berat. Atau seperti kita memakai sepatu yang cukup berat, mungkin 1 kilogram, 1,5 kilogram, itu sudah sangat membuat kita bersusah payah untuk mempunyai langkah yang tetap baik, saudaraku. Tetapi lain halnya dengan Goliat. Pakaian bajunya dalam hal ini adalah 57 kg. Dapat kita membayangkan orang ini yang sangat kuat, saudaraku. Kemudian dia juga mempunyai mata tombak. Jadi tombaknya itu mempunyai mata yang seberat 6,8 kg. Ini adalah suatu berat yang tidak biasa, saudara. Ukuran mata tombak yang tidak biasa. Sangat-sangat besar. Sehingga kalau kita membandingkan antara Goliat dengan Daud, tentu anak kecil pun tahu bahwa ini adalah suatu pertandingan yang tidak seimbang, saudaraku. Tetapi kita dapat melihat bahwa Daud tampil menjadi seorang yang menang pada akhirnya. Sehingga pada akhir ini kita akan melihat beberapa prinsip berkaitan dengan kemenangan Daud di dalam menaklukkan Goliat yang begitu besar. Kita akan melihat yang pertama, kunci dari kemenangan Daud adalah kita dapat melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 26 dan 36, saudaraku. 1 Samuel 17 ayat 26 dan 36. 1 Samuel 17 ayat 26 dan 36. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Yang pertama, kunci dari kemenangan Daud adalah dia mempercayai firman Tuhan. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Identitas bangsa Israel itu dibangun di atas Taurat, di mana mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan di sana kita melihat bahwa sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan umat Israel. Sehingga kita dapat melihat bahwa
di tengah-tengah pertempuran yang begitu luar biasa, dikatakan Daud masih muda, mukanya kemerah-merahan. Dalam bahasa Ibrani tentang keadaan Daud diungkapkan dengan satu kata, yaitu kata na'ar. Kata na'ar ini menunjuk kepada satu keadaan bahwa Daud pada waktu itu melawan Goliat masih remaja, saudaraku. Na'ar mengandung arti remaja, saudaraku. Sehingga kita dapat melihat bahwa seorang Daud ketika berhadapan dengan Goliat yang begitu besar, dia membangun pengharapannya, pemikirannya kepada suatu kenyataan bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, saudaraku. Israel adalah bangsa yang mendapat perkenanan Tuhan. Dan tidak hanya itu, di dalam ayat yang kita baca, kita dapat menemukan kebenaran yang berikut. Masih dalam poin yang pertama, selain mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, yang kemudian adalah Allah mereka adalah Allah yang hidup, saudaraku. Sehingga kita dapat melihat bahwa dia berkata seperti ini, sampai ia berani mencomoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Kata hidup di sini bukan hanya suatu keadaan di mana kalau seperti manusia, dia bernafas, dia makan, dia minum. Lebih dan sekedar suatu kenyataan kehidupan secara biologi. Ini menekankan suatu kenyataan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Tuhan itu adalah benar-benar berkuasa. Dan di dalam keadaan di mana mereka berhadapan dengan seorang Filistin yang begitu besar, Daud mengingatkan orang Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah pribadi yang hidup, yang tidak pernah tertidur, yang memperhatikan umat pilihannya. Saudaraku, masalah kita di dalam keadaan-keadaan kita ketika kita berhadapan dengan Goliat kehidupan kita, atau pergumulan dan tantangan kehidupan kita adalah yang pertama, apakah Tuhan itu ada, saudara? Yang kedua, selain kita mempertanyakan apakah Allah itu ada, apakah Allah itu berkuasa? Apakah Allah itu maha kuasa? Dan yang berikut adalah di dalam kemahakuasaannya, apakah dia mau mengasihi saya? Saudaraku, ini adalah 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh seseorang di dalam kehidupannya berkaitan dengan imannya kepada Tuhan. Sebab apa gunanya kalau Tuhan ada tetapi dia tidak maha kuasa? Apa gunanya Tuhan ada, dia maha kuasa, kalau dia ternyata tidak mengasihi saudara dan saya, saudaraku? Tetapi di dalam kenyataannya kita dapat menemukan satu kebenaran yang begitu luar biasa, yang membuat Daud begitu berani berdiri di hadapan Goliat, dan pada akhirnya dia melawan Goliat dan menemukan, meraih dan menikmati kemenangan untuk bangsa Israel. Yaitu di mana yang pertama dia berkata bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, Tuhan itu maha kuasa. Dan yang ketiga adalah dia adalah pribadi yang mau mengasihi umatnya, yang mau membela umatnya lebih dari keinginan umatnya sendiri untuk ditolong dan dikasihi oleh Tuhan, saudaraku. Inilah Tuhan saudara dan saya, pribadi yang disembah oleh Daud. Dan hari ini pun pribadi yang sama yang kita sembah di dalam kehidupan ini. Untuk itu saudaraku, seperti halnya Daud, ketika orang Israel pada umumnya, tentara-tentara yang tentunya bukanlah orang-orang biasa. Tentara adalah orang-orang yang telah dilatih untuk bagaimana menaklukkan lawannya. Tentara adalah orang-orang pilihan yang mempunyai mental yang berani, saudaraku.
Tetapi saudara, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, dapat kita menemukan bahwa tentara yang adalah orang-orang pilihan terjebak di dalam suatu ketakutan sampai-sampai di mana mereka lari daripada seorang Goliat, saudaraku. Ini adalah suatu keadaan yang berlawanan dengan keadaan mereka sebagai tentara. Tetapi Daud adalah seorang gembala biasa, tetapi justru dia lebih berani melebihi para tentara orang-orang pilihan ini, baik dari segi pengalaman, baik dari segi perbekalan perang, baik dari segi umur. Saudaraku, Anda dapat melihat bahwa Daud mempunyai suatu keadaan yang lebih daripada orang-orang biasa dalam iman dan keberaniannya kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku, hari-hari ini kita bersama-sama sedang berhadapan dengan Goliat kita. Di samping pergumulan kita secara bersama yaitu COVID-19, kita juga menghadapi realita yang lain, bahwa kita bisa saja kehilangan kesehatan kita, usaha kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita andalkan, barang-barang yang kita hargai, dan mungkin saja akan membuat kita bukan hanya stres dan ketakutan, tetapi juga putus asa. Tetapi hari ini Daud memperingatkan kita bahwa Tuhan kita hidup. Dia adalah Immanuel, saudaraku, Allah yang menyertai saudara dan saya. Hal yang serupa juga dia katakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 36. Dia berkata seperti ini, ketika dia akan menghadap Goliat, dia menghadap Saul pada waktu itu yang adalah raja orang Israel. Dia berkata seperti ini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Allah kita bangkit dan hidup, saudaraku. Kubur kosong menandakan bahwa dia hidup. Anda tidak sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak sendiri di dalam menghadapi Goliat dan pergumulan-pergumulan atau situasi keadaan kehidupan kita. Ada Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua adalah selain kita mempercayai firman Tuhan, yang kedua adalah fokus kepada kemahakuasaan Tuhan. Kita dapat melihat di ayat 45, saudara, ketika Daud akan berhadapan atau telah berhadapan dengan Goliat. Goliat mencaci maki Daud, saudaraku, merendahkan Daud, saudaraku. Tetapi Daud berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, dalam pertempuran ini Goliat menghampiri Daud dengan segala perlengkapan perang, dengan tombak dan lembing, baju sirah, ketopong yang dia gunakan. Tetapi Daud berkata bahwa Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Daud? Pernyataan ini mengandung pesan yang lahir dari suatu kenyataan bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Daud berfokus kepada kemahakuasaan Tuhan.
Sebab seperti ini saudara, kalau kita membandingkan Daud dengan Goliat, tentu masalah Daud begitu besar. Tetapi kalau kita membandingkan bahwa Tuhan dengan Goliat, maka persoalan Daud menjadi begitu sangat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud sedang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kemenangan Daud. Dan yang ketiga adalah Goliat bukan sedang berurusan dengan Daud, tetapi sedang berurusan dengan Allah, saudaraku. Sehingga dapat kita menemukan mengapa Daud begitu berani untuk berhadapan dengan Goliat, sedangkan para tentara gemetar, saudaraku, ketakutan. Bahkan Saul yang mempunyai ukuran tubuh yang tidak seperti biasa, dia adalah seseorang yang mempunyai perawakan yang cukup besar, tetapi dia juga ketakutan. Lain hal dengan Daud, dia seseorang yang masih muda, secara pengalaman belum pengalaman, perbekalan perang tidak dimiliki oleh Daud. Hanya seorang gembala biasa yang bertumbuh di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi modal Daud, saudaraku. Selain dia mempercayai firman Tuhan, yaitu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, dia juga bertumbuh di dalam suatu pengalaman setiap hari di dalam pengembalaannya dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan Goliat, dia berkata bahwa seperti pada hari kemarin ketika saya sebagai seorang gembala, Tuhan menolong saya sehingga beruang singa dan hewan-hewan liarnya dihajar oleh Daud. Seperti itulah Allah akan menolong Daud sehingga Goliat tidaklah lebih dari hewan-hewan liar yang akan mengalami kebinasaan di tangan Daud dengan kekuatan Tuhan. Saudaraku, kepada siapa kita berpengharapan hari-hari ini? Kepada siapa kita menunjukkan fokus kita, saudaraku? Kepada Tuhan atau kepada pergumulan kita? Iman kepada Tuhan tidak membuat kita menghindar atau melupakan bahwa kita mempunyai pergumulan. Tetapi yang saya maksudkan bahwa di tengah-tengah keadaan kita berhadapan dengan pergumulan kita setiap hari, siapa yang menjadi pengharapan Anda? Siapa yang menjadi sumber kekuatan kita? Siapa yang menjadi sumber jaminan kehidupan kita? Apakah kita seperti Goliat, mengandalkan alat perang yang bisa setiap saat tidak berfungsi, saudara? Atau mungkin alatnya berfungsi tetapi kita sebagai orang yang menggunakan alat tersebut tidak berfungsi dengan baik? Ataukah kita seperti Daud yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, menaruh kehidupannya di dalam tangan Tuhan? Saudaraku, mari kita bersikap seperti Daud. Kita mengandalkan Tuhan. Umat Israel adalah biji mata Tuhan. Tahukah Anda bahwa bola mata kalau disentuh pasti akan berkedip? Pasti kita akan merespon dengan mengedipkan mata kita. Ini adalah bagian yang sangat sensitif dari tubuh kita sebagai manusia. Dan Alkitab berkata bahwa umat Israel adalah biji mata Tuhan. Yang artinya bahwa berurusan dengan Israel berarti berurusan dengan Tuhan. Sehingga di dalam hal ini Daud berkata bahwa yang kamu tantang, yang Goliat tantang, bukanlah Israel atau barisan perang Israel, tetapi Allah sebagai Tuhan mereka, Allah sebagai Raja mereka. Sehingga Alkitab berkata dengan jelas
Daud dalam hal ini berkata bahwa Israel adalah barisan tentara Allah yang hidup. Begitupun saudara dan saya, kita adalah Israel rohani, saudaraku. Biji mantel Tuhan, di mana tidak mungkin Allah tidak merespon ketika kita sebagai anak-anak Tuhan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sulit, saudaraku. Jadi mari, kebenaran yang kedua, fokuslah kepada Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menolong saudara dan saya. Fokuslah kepada Tuhan yang tidak pernah memiliki kekurangan cara untuk menolong saudara dan saya. Sehingga Daud berkata seperti ini, pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Artinya bahwa pertempuran ini adalah perkara yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kalau Dia berkehendak, maka itu akan terjadi. Dan kalau ternyata Tuhan berkehendak untuk kemenangan itu di pihak Israel, maka itu akan terjadi. Sehingga ketika Goliat datang dengan berbagai perlengkapan perang, Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan jaminan daripada Tuhan, yaitu bahwa kamu sebagai bangsa tidak bersunat menantang Israel. Itu sama dengan kamu sedang menantang Tuhan, yaitu Yahweh, yang adalah Tuhan dari bangsa Israel sendiri. Saudaraku, pergumulan-pergumulan kita, Goliat-Goliat kehidupan kita, itu bukan hanya pergumulan kita sendiri, saudaraku. Ada Allah di sana. Ada Allah di tengah-tengah pergumulan kita. Pergumulan kita adalah pergumulan Allah. Masalah kita adalah masalah Allah. Sebab Dia adalah Bapa kita, saudaraku. Seperti kalau kita melihat orang-orang tua atau bapak kita sendiri atau ibu kita sendiri, ketika kita bermasalah, mereka pun ikut khawatir. Mereka pun ikut sedih. Ketika kita bahagia, mereka ikut bahagia, saudaraku. Ketika kita bersedih, mereka ikut sedih, saudaraku. Ini adalah suatu kenyataan bahwa betapa berharga kita bagi mereka, sehingga mereka turut merasakan apa yang kita rasakan, saudaraku. Bapak Ibu semuanya, beberapa minggu yang lalu, ketika saya dalam keadaan di mana saya positif COVID, saya isoman di rumah. Kemudian ada satu keluarga juga yang salah satu anaknya terpapar oleh COVID, saudaraku. Sehingga ketika anak ini, salah satu anak mereka terpapar oleh COVID, orang tuanya begitu panik, saudaraku. Sampai dia ketakutan. Karena saking takutnya, kemudian mengonsumsi obat melebihi dosis yang seharusnya. Karena saking begitu khawatirnya dengan keadaan anaknya, saudaraku. Dan ibu ini berkata, karena kebetulan dia adalah seorang ibu, dia berkata seperti ini, kenapa saya sampai panik? Karena biasanya kalau anak saya sakit, saya menjadi sangat pikiran seperti itu. Kalau anak-anak saya sakit, saya juga menjadi sakit, saudaraku. Artinya bahwa dia juga mempunyai satu perasaan di mana merasa tidak lengkap, merasa tidak baik-baik saja. Artinya bahwa dapat Anda melihat suatu keadaan di mana ketika anak-anak itu berharga bagi orang tua, mereka akan turut merasakan penderitaan anak-anak mereka. Dan itu pun yang terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya dalam pergumulan, di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan kita, Tuhan ada di sana dan Dia merasakan dan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan berkaitan dengan
pergumulan kita. Alkitab berkata bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang begitu berharga, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa di atas kayu salib. Bapa kita di surga melakukan itu, saudaraku, karena begitu berharganya saudara dan saya. Kebenaran yang ketiga adalah, selain yang pertama mempercayai firman Tuhan, kemudian fokus kepada kemahakuasaan Tuhan, yang ketiga adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat melihat hal ini di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 47, saudaraku. 1 Samuel 17 ayat 47 berkata demikian. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud berkata, adapun tujuan dari kesediaan Daud untuk melawan Goliat adalah demikian. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah suatu pernyataan kesimpulan dari iman Daud bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan yang pasti, saudaraku. Di dalam Tuhan ada jaminan yang jelas untuk saudara dan saya. Di dalam Tuhan ada pertolongan untuk setiap saudara dan saya. Sebab di dalam tangan Tuhan segala keputusan berkaitan dengan kehidupan kita itu dapat terjadi, saudara. Di dalam hal ini adalah Allah bekerja di dalam segala perkara. Bahkan Goliat kita, pergumulan kita, untuk supaya pada akhirnya kita menikmati kemenangan daripada Tuhan. Yang pertama, kunci dari kemenangan Daud dalam sesi hari ini adalah Daud mempercayai firman Tuhan dan membangun iman pengharapan berdasarkan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, mari perbanyak membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi bekal peperangan kita dalam menghadapi Goliat, dalam menghadapi pergumulan dan persoalan kita, saudaraku. Yang kedua adalah fokus kepada kemahakuasaan Tuhan. Kita menilai keadaan kita bukan berdasarkan apa yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita terhadap keadaan kita, tetapi apa yang dapat kita lakukan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas itu, saudaraku. Yang ketiga adalah di dalam tangan Tuhan ada kemenangan yang pasti dan jalan keluar untuk saudara dan saya. Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan telah selesai. Tetapi saya percaya bahwa firman ini menjadi rema untuk kita bersama. Dan pada akhirnya kita adalah Daud di masa sekarang, di mana kita adalah pribadi-pribadi yang akan tetap kokoh dan kemudian mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan berkata seperti ini di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 bagian akhir, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudaraku, di dalam semua pergumulan kita, maksud Tuhan adalah supaya dunia melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah berkarya dari keadaan tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam keadaannya yang terjepit,
tetapi mendapatkan pertolongan dan jalan keluar. Di tengah-tengah kesedihan, tetapi bisa mengucap syukur. Itulah maksud Tuhan, supaya pada akhirnya kita menjadi kesaksian-kesaksian untuk dunia ini yang sedang mencari damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, dan kemenangan. Saudaraku, selamat menjadi berkat, selamat menjadi Daud di masa sekarang, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan kelepasan bagi orang-orang di sekeliling kita, karena mereka melihat ada pengharapan melalui kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, firman-Mu telah selesai diberitakan, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Pengurapan-Mu sempurna atas kehidupan kami, sehingga rema firman Tuhan hari ini itu berkata-kata dalam pikiran dan hati kami. Itu bekerja dan bertumbuh secara luar biasa, menghasilkan buah-buah iman, sikap dan tindakan iman yang membawa kami kepada sikap mempercayai Engkau, fokus kepada kemahakuasaan-Mu, dan menantikan kemenangan yang pasti di dalam tangan Tuhan bagi setiap kami. Bapa, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang sedih Engkau hiburkan, mereka membutuhkan jalan keluar, Engkau membukakan jalan yang baru bagi mereka. Sehingga Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, yang turut merasakan pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBL yang dimanapun Anda berada hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama naikkan pujian kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 Bapak Ibu semuanya, ibadah telah selesai untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Angkat kedua tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, untuk persekutuan yang indah dengan Engkau hari ini Tuhan. Bapa, biarlah dalam kehidupan kami Engkau menyinari kami dengan kemuliaan-Mu, dan biarlah cinta kasih melalui putra-Mu yang tunggal dicurahkan sempurna atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera, pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan secara baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu tetap tinggal dan berkarya secara sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, sehingga kami yang merasa kecil mempunyai hati yang teguh di dalam Engkau, mempunyai keberanian untuk tampil menjadi Daud-Daud di masa sekarang Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemuliaan dan kemenangan bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ibadah telah selesai, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan itu berlangsung setiap saat. Jaga kesehatan saudara semuanya. Tetap andalkan Tuhan, baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan, dan kemudian fokus kepada Tuhan yang mampu melakukan
segala perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan, sebab Dia adalah Maha Kuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut adalah di dalam Tuhan ada kepastian akan kemenangan bagi saudara dan saya, sehingga tetap lemah berani dan kuat menghadapi Goliat-Goliat atau pergumulan kehidupan kita, sebab di tangan Tuhan ada kemenangan untuk saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.